Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afendi, saya dari kelas 12 UPW, dan saya ingin memberikan pidato saya yang berjudul Kebangsaan Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Dan baik yang saya hormati para hadirin serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada kesempatan yang bahagia ini saya ingin mengajak kita semua untuk meneguhkan semangat para pendiri bangsa kita bahwa Indonesia itu bukanlah hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa, tetapi Indonesia adalah sebuah pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Miangas sampai Pulau Rote. Oke, baik, kita mulai. Pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia sentris. Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus Indonesia sentris, dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Indonesia maju bukan karena hanya karya presiden dan wakil presiden, bukan hanya karya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, ataupun yudikatif saja. Tetapi keberhasilan Indonesia juga karya pemimpin agama, budayawan, dan para pendiri. Keberhasilan Indonesia adalah salah satu karya pelaku usaha dari buruh, dagang, investor maupun petani, nelayan, dan UMKM, serta karya seluruh anak bangsa Indonesia. Kecepatan kita dalam meraih cita-cita adalah peran bersama, peran PDIP Golkar, peran Nasdem, PKB, dan PPP Perindo, PSI, dan Hanura, serta lain-lain. Saya yakin jika kita sepakat dengan satu visi Indonesia maju sebagai mampu melakukan lompatan untuk mendahului kemajuan bangsa lain sebagai kepala negara yang merangkuk kepala pemerintahan, kepala presiden, dan sistem presidensial yang dimandatkan konstitusi. Saya mengajak kita semua untuk optimis dan kerja keras. Kita semua adalah yang memimpin lompatan kemajuan bersama. Oke, saat ini kita berada dalam dunia baru yang jauh berbeda dibanding era sebelumnya. Globalisasi terus mengalami pendalaman yang semakin dipermudah oleh revolusi industri jilid keempat. Persaingan semakin tajam dan perang dagang semakin memanas antar negara tersebut. Investasi antar negara berebut teknologi, berebut pasar, dan berebut orang-orang pintar. Antar negara memperebutkan talenta-talenta hebat yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya. Indonesia tidak semata berubah, tetapi sedang terdistrupsi. Di era disrupsi ini, kemapanan bisa runtuh dan ketidakmungkinan bisa terjadi. Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat. Banyak jenis pekerjaan baru yang hilang, tetapi juga makin banyak jenis pekerjaan yang baru yang bermunculan. Ada profesi yang hilang, tetapi juga ada profesi baru yang bermunculan. Nah, yang selanjutnya, Indonesia tidak takut terhadap keterbukaan. Kita hadapi keterbukaan dengan kewaspadaan. Dalam bidang pertahanan keamanan kita juga harus tanggap dan siap menghadapi perang siber, menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan lainnya baik dari luar maupun dalam negeri yang mengancam persatuan dan kesatuan kita. Indonesia tidak takut terhadap keterbukaan. Kita hadapi keterbukaan dengan kewaspadaan, menghadapi kewaspadaan terhadap ideologi lain yang mengancam ideologi bangsa, kewaspadaan terhadap adab dan budaya lain yang tidak sesuai dengan kearifan bangsa kita, kewaspadaan terhadap apapun yang mengancam kedaulatan kita. Indonesia tidak takut terhadap persaingan. Kita hadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan yang kita miliki. Oleh karena itu, tidak ada cara lain, kita harus berubah. Cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan. Strategi baru harus diciptakan. Cara-cara baru harus dilakukan. Kita tidak mungkin atau tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya, tapi kita harus lebih baik dari yang lainnya. Sekali lagi, kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya, kita harus lebih baik dari lainnya. Dalam kompetisi global yang ketat memperebutkan pengaruh berebut pasar investasi, kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain, dan harus lebih baik dibanding negara-negara tetangga.
Baik, yang terakhir, sikap sigap dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting. Ring of the Fire yang melingkari wilayah Indonesia bisa menghadiri bencana tanpa kita sadari sebelumnya. Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah rentan bencana, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, sikap sigap dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting. Kapasitas kita dalam mengelola risiko menghadapi gejolak ekonomi global, mengelola bencana yang tidak terduga kita harus perkuat. Pembangunan kita harus sensitif terhadap berbagai risiko. Infrastruktur harus disiapkan mendukung mitigasi risiko bencana. Masyarakat juga harus wajar dan waspada. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua semua dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, selamat siang semuanya.